Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah hadir. Selama kurang lebih 30 sampai 60 menit lah, kita batasi hanya sampai 1 jam. Kita sosialisasi sih apa sih yang bisa kita improve sekarang ini berdasarkan dari masukan-masukan, apa yang kita lihat, problem, dan juga penambahan knowledge kita yang kalau kita terapin di lingkungan kita nih, itu memang bisa beri manfaat gitu. Ya, kita nggak nerapin hal-hal yang mungkin terkesan bagus, wow, tapi ternyata membuat kita malah kesulitan mencapai tujuan dan lain-lain. Ya, jadi sesekali di dalam eh, berjalannya waktu kita selalu ada improvement-improvement dan kita perlu share ke sesama engineer-nya kita. Ya, maka di sini saya sebut sebagai software engineering improvement. Nah, untuk kali ini yang mau kita bahas, pertama tentang bagaimana kita ningkatin project visibility, terus kita perlu punya wiki page untuk technical documentation, yang ketiga, 4, 5, ini tentang UUID, ada sedikit penyesuaian, kemudian ada annotation yang berhasil Hardy risetkan, dan terakhir adalah sedikit tips dari saya untuk bekerja secara front end. Nah, di setiap penyampaian ini silakan ya, kalau kalian langsung mau menginterupsi, nyampein sesuatu pandangan atau apa, silakan aja. Oke, pertama kita mulai dulu tentang project visibility. Visibility ini maksudnya adalah seberapa kita bisa melihat sih kayak tembus pandang gitu sebuah project. Kenapa perlu? Ya supaya kita tahu apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sedang dikerjakan, sampai mana, dan lain-lain. Tentu masing-masing dari kita, tiap individu kita tahu apa yang kita kerjakan, apa yang akan ditugaskan ke kita bisa lihat itu di Git, Scrum, atau di mana penyampaian, kita tahu. Tetapi apakah kita punya pandangan? Semua orang punya pandangan bahwa project ini arahnya kemana? Apa yang sudah beres, apa yang belum? Bagaimana saya bisa berkontribusi pada sesuatu hal yang terkendala? Nah, kalau kita nggak punya gambaran itu kalau dalam project management dinamakan ya visibility-nya kurang jelas. Padahal project itu visibility sangat penting. Ini bukan berarti kita mengatakan setiap anggota tim itu harus ngurusin project management. Enggak, tetapi project itu hendaknya transparan bagi semua individu yang terlibat bahwa apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dikerjakan. Gitu. Ya. Oke, beberapa problem yang kita identifikasi. Beberapa dari problem ini mungkin sudah pernah di-sharing ke kita. Beberapa ada yang baru, dan beberapa bahkan sudah pernah terjadi sebelumnya, tapi kita belum punya eh, pemikiran solusinya gimana. Ya, yang pertama, tidak semua anggota tim memahami skop proyek. Maksudnya, ambil contoh ya, misalnya saya sama Belo lagi mengerjakan suatu modul nih. Apakah saya tahu ada sekian modul lain? Ya, kita tidak tahu. Meskipun sekian modul lain itu apakah akan dikerjakan oleh saya dan Belo, atau saya dan Hart, atau siapapun itu. Ya, kita perlu tahu skop ini sampai mana. Sehingga ketika misalnya ada kita bekerja dengan tenggat waktu, kita bisa tahu, wah kita kayaknya pasti bakal lama nih. Dari kalian akan ada usulan-usulan, gimana kalau kita melakukan kayak gini, gimana kalau kita menyesuaikan ini itu. Ya, maka kita semua harus melihat scope project itu dengan jelas. Nah, sekarang ini di mana? Apakah sudah tertuang dengan baik? Kalau menurut penilaian saya, belum tertuang dengan baik. Gitu. Ya. Nomor dua, saya sedang mengerjakan apa dan siapa sedang mengerjakan apa yang berpengaruh pada pekerjaan saya atau dia. Ya, kita punya pekerjaan yang saling dependensi nggak sih? Kita punya pekerjaan yang kalau saya kerjain ini, si ini juga ngerjain ini, kita bisa saling improve nggak ya? Atau jangan-jangan karena lagi ngerjain mirip, kita pair programming lah dengan dia. Nah, misalnya gitu. Ya, apakah bagian akan saya kerjakan sedang atau sudah dikerjakan orang lain? Ini juga tidak nampak di project management kita saat ini. Ya, terus gimana caranya kita ngukur kita punya 100 fitur nih yang perlu perlu ada di software. 100 fitur ini sudah beres berapa sebenarnya? Harusnya ini nggak susah diukur completion-nya. Dan siapapun dari anggota tim kita berhak boleh melihat hal-hal seperti ini 1, 2, 3, 4. Kita nggak bilang feature completion itu hanya wewenangnya Pak Irvin atau Tevio atau Bu Reni. Enggak, siapapun boleh lihat, bisa lihat gitu. Dan supaya kalian juga punya tambahan wawasan ya tentang bagaimana project management itu dilakukan.
project management dalam perjalanan saya 18 tahun terlibat dalam software development, project management itu suatu hal yang sangat mudah diucapkan, sangat mudah kita teorikan, tetapi begitu susah untuk kita terapkan dengan baik. Ya, dan bukan cuma saya yang bilang, kawan saya juga ada yang di Deloitte, hanya menghandle satu project saja, satu project. Tetapi ribetnya minta ampun karena kedisiplinan mereka yang tinggi, mereka memitigasi risiko apa dan lain-lain. Oke lah, itu mungkin next story. Ya, nah ini beberapa yang tentunya ada nomor 5, 6, 7, tapi sekarang yang menjadi konsentrasi kita adalah 4 poin ini dulu. Ya, oke saya lanjut. Sekarang kita kebanyakan bekerja, para programmer memonitor task apa yang ditugaskan kepadanya itu melalui Git Scrum. Oke, dan di sini kita memakai model Kanban board. Oke, kita punya kolom backlog, to do front end, to do back end, in progress, yang mana memang to do front end dan back end nanti sudah mau kita lebur ya jadi satu ya. Dan kita bikin card semua di sini. Sekarang dengan card ini misalnya dikatakan, fitur purchase order misalnya print purchase order ke PDF sudah dikerjakan belum? Di mana kita lihatnya di sini? Kita scroll, cek dulu di done, cek dulu scroll, panjang lebar kita nge-scroll. Mau sampai kapan kita nge-scroll terus gitu? Iya kan? Card akan makin panjang. Kanban board itu banyak digunakan di luar sana, tetapi dia bukan berarti adalah yang paling tepat, paling ideal. Kita Sunwell, kalian yang sudah terlibat dalam proyeknya Sunwell sejak 2018 sampai sekarang, 2019 lah, sudah 3 tahun. Kalian lihat bahwa Kanban board kita selalu membengkak, jadi besar. Apakah Kanban board bisa dijadikan sarana dokumentasi untuk lihat completion kita sampai mana? Jujur saja enggak. Tapi Pak, Kanban board ini bagian dari Scrum, bagian dari Agile. Semua di luar sana pakai ini. Dan semua di luar sana struggling dengan mereka masuk dalam perangkap bekerja pakai Kanban board. Banyak yang sudah mengkritisi Kanban board. Kalau kita singkat cerita gini deh. Kadang model waterfall dalam project, tipikal jenis project yang kita handle, kadang model waterfall kita pantau itu lebih make sense untuk tipikal project yang kita hadapi. Kalau kita ngembangin produk lain, ya, yang tidak punya tenggat waktu, tidak punya klien yang sedang menunggu, mungkin pakai Kanban board oke-oke saja. Ya. Tapi kalau kita punya roadmap ke depan, itu harus bagaimana, pengembangan gimana, kustomisasi kemana. Dari yang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun lebih kita menggunakan Git Scrum, saya melihat tool ini tidak lebih hanya sekedar nempel catatan, ngerjain apa. Dia nggak bisa menjawab yang ini tadi. Gitu. Dipakai untuk melist apa-apa yang dikerjakan, bisa. Tetapi semudah apa kemudian kita mencari, mengorganisir, dan lain-lain? Tidak bisa. Begitu. Lalu, selama lebih dari 2 bulan lalu, saya dan Bu Reni, Fiona, kita mengeksplorasi penggunaan tool lain, yaitu Open Project. Ya. Kita tidak mengatakan bahwa jawaban atas persoalan kita ada di suatu tool. Enggak. Tapi kita lihatlah tool mana yang bisa mengakomodir keinginan kita. Ya. Jadi tool sebagai alat bantu. Bukan tool sebagai kunci jawabannya kita. Nah, di sini yang kita dapat dari Open Project adalah kita bisa menampilkan task seperti ini. Tapi jangan salah, Git Scrum juga bisa nampilin task seperti tadi. Seperti ini. Git Scrum juga bisa. Dan di sini kita mengelompokkan berdasarkan kelompok-kelompok fitur. Contoh master data, ada service, ada item sell price list, dan lain-lain. Ya, master data yang di sini milestone, bahwa kalau ini semua beres, milestone master data tercapai. Ya, ada istilah dalam project management itu milestone, task, fase, gitu. Nah, ini kita bisa contoh.
Oke, untuk pengerjaan fitur item itu di-assign ke timnya Bu Reni. Dan sekarang completion-nya kurang lebih approximate 80%. Nantinya assignee ini akan diganti per individunya kita. Ya. Nah, dan seterusnya. Pengelompokannya seperti ini. Jadi, kami nanti, saya, Bu Reni, Fiona, akan coba menerapkan pola seperti ini pada Git Scrum-nya kita. Jadi mungkin kita akan lebih nanti memantau pekerjaan di Git Scrum menggunakan bagian-bagian di kiri sini. Ada yang berdasarkan list. Mungkin saya bisa coba contohin ya. Nah, ini. Nah, di Git Scrum kita juga bisa menampilkan secara list view. Ya, seperti ini. Ya. Oke, sekarang statusnya apa, in progress apa, dan lain-lain sebagainya. Kita bisa lihat dia menjadi subtask. Ini kan semua masih satu tingkat sejajar ya. Nanti kita bisa coba atur supaya dia menjadi subtask seperti halnya yang di open project. Gitu. Nah, harapannya apa? Kita bisa ngelihat sebenarnya fitur completion itu sampai mana. Gitu. Dan ketika kalian mau mencari, saya mau ngerjain ini suatu fitur misalnya inbound dokumen, ya. Inbound dokumen di Maharaja, klien Maharaja ini agak beda nih dengan di Nexus Core. Tapi saya mau cari tahu dulu di Nexus Core sudah beres belum? Nah, kita bisa nge-scroll dengan mudah. Cari, berarti dia di bagian dari inventory control. Oh, sudah pernah. Oh, statusnya sudah done. Wah, saya bisa ambil nih kodenya. Kalau enggak, wah, mungkin saya aja yang kerjain. Langsung diubah statusnya sini menjadi in progress. Kita butuh kesederhanaan seperti itu. Kalau dengan seperti ini, bagaimana? Nyari, taruh lagi dia di paling atas atau paling bawah. Akan banyak hal-hal yang miss. Kita jadi malas memantau, memanage ini. Gitu. Ketika sesuatu itu terlalu sulit untuk di-manage, orang cenderung malas melakukan hal itu. Gitu. Ya. So, itu yang akan kita improve. Kalau sudah jalan, kita akan infokan lagi teknis pemakaiannya. Gitu. Ya. Atau bahkan saya juga berpikiran jangan-jangan kita cukup melakukan hal seperti ini. Misalnya kita bikin di spreadsheet. Ya. Kita tinggal bikin kolom-kolom yang sekarang project yang sedang kita fokus yaitu Nexus SM dan Nexus Maharaja. Bahwa mana nih, misalnya purchase order. Oh, purchase order itu sudah pasti ada di Nexus Core. Misalnya. Ya. Saya update sedikit ada kekeliruan. Nah, misalnya kita tahu, purchase order itu fitur yang ada di Nexus Core kok. Gitu. Di SM nggak butuh modifikasi. Misalnya. Oh, berarti ini statusnya apa? Dan tinggal ambil. Gimana teknis tinggal ambilnya? Saya nggak bahas di sini. Kita masih dari aspek mengetahui dulu apakah suatu pekerjaan sudah done atau belum. Ya. Tapi untuk Nexus Maharaja, ini ada kustomisasinya nih. Misalnya saya beri tanda checklist ini, berarti dia perlu dikerjakan. Dan sudah done juga misalnya. Ya. Ya, mungkin status dari setiap project ada statusnya kali ya. Ini saya contohin statusnya cuma satu. Sedangkan vendor invoice, oh ini bagian dari Nexus Core, ada di Nexus Core. Nexus SM butuh kustomisasi vendor invoice. Demikian juga Maharaja. Statusnya sekarang 50%. 50% miliknya siapa nih? Maharaja atau SM? Ya memang di sini kolomnya masih jelek. Ya. Anggaplah di sini harusnya kolom status ada di setiap sebelah kanan. Nexus Core ada statusnya, Nexus SM ada status, Maharaja ada status. Gitu. Nah mungkin kita bisa lihat, wah di Nexus Core statusnya udah 100%. Wah, berarti yang Maharaja nih masih in progress nih, atau bahkan waiting nih, belum dikerjain. Wah, saya tinggal ambil. Nah, misal seperti itu. Kadang penggunaan tool-tool yang canggih belum tentu memenuhi kebutuhannya kita. Nah, ini barusan yang tiba-tiba tadi saya terpikirkan waktu menyiapkan slide ini.
seperti apa sih? Ya. Mungkin bagi kebanyakan kalian yang bekerja langsung dengan coding, hal-hal seperti ini mungkin tidak terlalu menarik. Tetapi kalau kalian nantinya terlibat dalam managing people, managing project, hal-hal kayak gini kalau nggak terkelola dengan baik, itu bikin pusing. Gitu. Ya. Kalau kita masih berkutat dengan source code langsung, oke, memang ada kesulitan dalam programming algoritma. Tetapi apa yang kita kerjakan harus di dalam koridor project management yang baik. Dan ini adalah bagian dari project management. Oke ya? Nah, itu sekilas tentang problem kita tentang project visibility. Nah, di sini saya lupa ini quote dari siapa. Intinya, software development itu adalah aktivitas sosial. Ini saya garis bawahi. Software development di zaman sekarang bukan lagi kegiatan yang dilakukan oleh programmer tunggal atau programmer yang pintar atau apa. Sangat membutuhkan aktivitas-aktivitas sosial. Ya, kadang kita di dalam coding, saya pernah bilang apa, mungkin kita 70% itu kolaborasi, pemikiran, ide, gagasan, 30%-nya ngetik. Tapi ketika kita sudah selesai dalam 70% itu komunikasi, tuangkan ide, 30% yang kita coding itu langsung hasilnya baik. Gitu. Tidak lagi kita rework banyak, kecuali ada perubahan spesifikasi, ada change requirement. Gitu. Ya. Oke, so kesimpulannya untuk masalah project visibility ini adalah kita akan mengubah bentuk penggunaan dan pemantauan task kita supaya berbasis list seperti ini, tidak lagi pembedaan front end dan back end, ya, tidak lagi pembedaan front end dan back end. Di setiap kita memang tentu punya limitasi bekerja. Saya nggak terlalu spesialis tentang front end. Tapi ketika saya bekerja, ya saya kalau nggak tahu, saya bisa bertanya ke rekan saya yang lain. Itulah yang saya bilang sebagai collaboration process, social activity. Begitu. Mula-mula di awal saya akan banyak bertanya, karena saya nggak tahu. Tapi saya juga sembari googling, supaya saya meminimalisir, saya bertanya. Tapi jangan saya juga kelamaan googling, belajar, saya progres jadi lambat. Sembari belajar sendiri, googling, saya amati kode, saya analisis, saya bertanya kepada yang sudah lebih tahu. Nah, misalnya kalau yang biasa saya tanya mungkin Adit atau Bu ini. Gitu. Lambat kelamaan laun, saya sudah nggak terlalu banyak tanya umpamanya. Atau bahkan kadang ada hal-hal baru, saya temu tips-tips baru, kita bisa lakukan sharing knowledge. Gitu. Oke ya, yang kedua tentang wiki page for technical documentation. Nah ini singkat aja. Kita butuh panduan gimana sih sebenarnya struktur program kita itu terbentuk. Kalau diagram UML biasa lebih banyak dipakai di kasusnya kita ya. Kelas diagramnya itu sebagai rancangan entity itu seperti apa, skema basis data seperti apa. Padahal seharusnya UML kita bisa ditingkatkan lebih dari itu. Namun ada juga hal-hal lain istilahnya yang perlu diketahui. Contoh seperti yang Adit bikin buat kita itu di Netlify. Nggak kebuka ya, saya udah tutup barangkali. Yang di Netlify yang Adit sedang buat itu. Tapi kita butuh suatu tempat di mana kita menuangkan ini yang semua bisa ikut berkontribusi. Gitu. Ya. Saya ingat waktu kemarin saya di working place sama Adit coba tambahin ini. Ya, Adit juga harus nge-compile, harus buka di GitHub-nya, harus push, harus commit. Oke lah, alat ini memang bagus, tapi kita butuh yang lebih sederhana, semua orang bisa ikut terlibat di sini. Misalnya nih, tiba-tiba, butuh satu komponen nih, komponennya belum pernah ada, saya mau bikin. Nah, kita bisa langsung bikin, setelah sudah jadi, kita bisa langsung mengupdate ini. Wiki page ini kita nggak tahu, mungkin akan ada di, barangkali sih untuk sementara kita tuangkan di dalam wikinya GitLab. Di GitLab kan ada wiki ya. Cuma jeleknya kalau kita terlalu menaruh segala sesuatunya di
satu platform, jika nanti kita migrasi dari platform ini, kita nggak lagi pakai GitLab, dokumentasi kita semua tertinggal di sini. Iya kan? Knowledge kita yang berguna, punya value tinggi, itu ketinggalan di sini. Kita harus rework lagi ulang, tulis lagi ulang. Ya mungkin dalam bentuk copy paste apa dan lain-lain. Intinya harus ada satu wiki page yang semua orang bisa berkontribusi dengan mudah. Gitu. Terus kalau kita lagi mau ngerjain sesuatu, kita sudah tahu polanya, ini kayaknya butuh komponen, kita bisa cek dulu di halaman wikinya kita. Begitu juga pengerjaan backend, kita lupa kemarin tuh pemakaian nganu gimana ya, nah, bisa ada di situ. Sekarang ini kan masih kurang, yang backend dulu semua knowledge itu ditularkan secara personal. Saya tularkan ke Hardy, ke Adit, ke Billy. Tapi kita nggak bisa ngandalin semua penyampaian secara lisan gitu. Kita butuh juga kan sarana yang betul-betul tertulis gitu. Ya. Nah itu akan kita sediakan juga. Nah yang ketiga ini rada teknis yang kita mau sharing yaitu tentang penyesuaian UUID di kelas-kelas yang merepresentasikan struktur JSON, kelas-kelas DTO, Data Transfer Object. Ya. Intinya gini deh. Jadi saya sudah bikin issue supaya menjadi perhatian kita, tapi saya belum sempat nge-apply karena tiba-tiba sakit beberapa hari ini. Intinya sih kita punya kelas DTO tuh. Kalau ada atribut UUID, itu amannya terpaksa diubah ke string. Dulu saya sempat uji coba apa dengan Billy, oke lah kita pikir, oh Java-nya bisa otomatis loh convert dari JSON ke UUID. Yang mana itu memang memudahkan, gampang, asik. Tapi ternyata begitu kita tambahin validasi not empty, itu si apa Javax validation yang disediakan oleh Spring itu nggak punya validasi untuk UUID. Lebih jelasnya kalian bisa lihat di Nexus Core Backend punya issue ya, penjelasannya saya ada tulis. Intinya, best approach-nya untuk menangani ini adalah UUID-nya kita ubah ke string, khusus kelas DTO. Kelas entity mah tetap UUID. Lalu untuk memastikan bahwa stringnya ini nggak salah, ya kita bisa tambahin anotasi ini, add valid UUID string. Sudah saya buatin. Gitu. Ya. Lalu nanti dari string diubah ke UUID gimana? Oh, gampang. Itu kelas UUID di Java sudah punya metode kok. UUID.value from string, udah langsung jadi tipe Java util UUID. Intinya itu saja. Bagaimana dengan kode-kode yang lama? Saya sudah sweeping semua kode lama di Nexus Core, saya sudah sesuaikan supaya nggak bermasalah pada validator. Ada yang saya ubah jadi, ada yang saya nggak ubah jadi string, tetapi UID, tapi saya buang validasi not empty-nya. Ada yang saya ubah jadi string, gitu. Ya, nanti tentunya saya perlu menyisir ulang lagi semua supaya semua yang masih Java util UUID di kelas-kelas DTO saya ubah menjadi string. Jadi yang mau disampaikan adalah kalau kalian nanti bikin kelas DTO di backend dan ada pakai UUID, tolong UUID-nya dijadikan string, khusus di DTO ya. Gitu. Baik create DTO, show DTO, edit DTO, header list DTO, itu kita pakai string. Dan kalau mau supaya dibantu ada validasi ya silahkan pakai valid UUID string. Sebenarnya kalau kita nggak pakai validasi maka nanti akan error juga. Ya, backend tetap akan men-throw error, cuma errornya mungkin tidak terlalu friendly jika ditampilkan ke user. Gitu. Oke, itu tentang UUID. Nah, berikutnya ada satu hasil riset yang Hardy lakukan, yaitu tentang gimana kita mempermudah authorization. Nah, ini Hardy aja yang jelasin. Nanti Hardy kalau mau skip slide, bilang next saja. Nanti saya bantukan next. Oke, silakan Har. Ya Pak, makasih. Ya jadi riset ini tuh atas dasar logic source code service kita yang semakin lengkap
Di situ ada otorisasi, pengecekan otorisasi, ada simpan data log, ada main logic kita di situ, ada apa lagi. Nah, jadi saya pikir apa bisa pengecekan otorisasi kita itu disederhanakan gitu. Iya. Nah, jadi kalau mau langsung contoh sih bisa next, Pak. Oke. Ya, jadi kalau dari contoh sih sebelumnya kan kalau kita sudah pernah lihat source code backend kita bagian service, kelas service, itu kan kalau dilihat itu hampir setiap metodenya ada pengecekan otorisasi yang bentuknya itu if, outchecker, is not allowed, terus fitur type-nya apa, action type-nya apa. Kita lempar exception bahwa user itu tidak berwenang untuk melakukan aksi ini. Nah, ini sekarang itu kita sederhanakan menjadi gunakan anotasi. Kalau seperti gambar di bawah itu bisa dilihat, jadi add Nexus authorization. Nah, di situ juga ada parameter yang sama. Fiturnya apa, aksinya apa. Nah, ya sebenarnya itu hampir sama juga kan, seperti yang if itu cuma kita sederhanakan pemanggilannya jadi seperti ini. Oh ya, lalu ada perubahan konstanta juga yang sebelumnya kita gunakan class feature types .warehouse itu kan kelas biasa. Nah, sekarang perlahan kita mulai ganti ke Nexus feature types. Nah, Nexus feature types itu merupakan enum atau ya di Java kan ada enum yang umumnya itu untuk apa kelas-kelas konstanta seperti itu. Jadi perlahan juga kita akan gantikan kelas feature types menjadi enum Nexus feature types. Kurang lebih penggunaannya seperti itu. Oke, bisa next, Pak. Iya. Ya, jadi ya ini kurang lebih rancangan dari @nexus authorization itu seperti apa. Ya, kurang lebih seperti ini saya jelaskan singkat juga sepengetahuan saya. Jadi pertama itu kita buat anotasi interface Nexus authorization. Kalau dilihat di situ, itu ada add target, terus ada add retention, itu dijalankan saat runtime, terus targetnya itu kan kita pasang di method. Jadi setiap kalau ada metode create kita pasang di situ otorisasinya, metode create, terus update, delete, read, get by ID, search, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu di dalamnya itu line 15, line 16 itu yaitu parameternya tadi, fitur type, action type, fiturnya apa, terus actionnya apa, seperti itu. Nah, implementasinya itu kita terapkan berupa kelas aspek. Jadi di sini juga kita sudah mulai mengarah ke aspek oriented programming yang tujuannya sih, salah satu tujuannya yaitu untuk modularisasi dan juga untuk pecah-pecah source code yang sifatnya berulang. Ya contohnya yang security ini kan cek otorisasi ini kan hampir ada di setiap metode, setiap kelas service berulang-ulang. Ya lebih baik kita pecah sederhanakan jadi seperti ini. Nah, di situ di dalam kelas aspek juga ada yang satu komponen yang namanya advice. Kalau dilihat line 29 itu ada add before. Nah, sebenarnya itu sebenarnya advice itu bisa macam-macam, ada add before, ada add after, after throw, after return. Itu banyak jenisnya. Namun untuk yang kasus cek otorisasi ini kita gunakannya advice add before karena kan cek otorisasi ini dilakukan sebelum kita eksekusi suatu metode itu. Tergantung jenis aksinya apa. Kalau create ya kita cek otorisasinya sebelum kita eksekusi metode di dalam create itu apa. Dan isinya itu do authorization check. Kalau dilihat itu kan isi metodenya itu juga sebenarnya masih sama juga seperti sebelum yang source code yang lama. Di situ ada pengecekan if out is not out itu masih sama sih isinya. Hanya Iya. saja waktu cara pemakaiannya, cara pemanggilannya kita ubah. Jadi kita panggil anotasi add nexus authorization.
Iya, seperti itu. Yang lain pertama. Mm-mm. I- Iya. Iya Oke, sih, thank you Hardi kurang untuk lebih sih seperti penjelasannya. itu. Mm. Iya, sama-sama. Jadi aspek oriented programming itu sebenarnya hasil riset ya. Waktu saya S2 itu masih hangat-hangatnya tuh. Eh, Intinya sesuatu hal yang nggak bisa disediakan oleh object oriented, dan dia bukan bagian dari object oriented, tapi dianggap bahwa kadang suatu bagian itu punya sesuatu hal yang selalu sama dilakukan. Itu yang disebut sebagai aspek. Misalnya ada aspek keamanan, ada aspek logging. Bisa nggak sih suatu kode yang sama itu dianu tanpa kita harus bikin kelas turunan, apa dan lain-lain gitu ya. Berkembang yang namanya aspek oriented. Sebenarnya Spring di dalam itu ada pakai aspek oriented. Ya kita pakai tanda anotasi transaction apa itu kan semua juga aspeknya Spring itu. Nah ini sekarang kita pakai untuk membungkus kode-kode yang biasanya kita repetitif, ngoding uh, out checker kayak gini, sampai mungkin kalian juga udah bosan nulis-nulis kayak gini berulang-ulang kali gitu ya. Bahkan kadang kalau kita mau sekedar mempermudah, terus kita bikin makro deh. Makro yang, sorry. Kita bikin makro yang ngeketikin ini buat kita. Ya, tapi tidak menyelesaikan masalah. Tetap itu suatu bloated code yang harus ditulis berulang kali. Sebenarnya juga termasuk logging. Logging itu pengennya juga kita jadikan anotasi, tapi belum melanjutkan riset ke sana, Hardi. Intinya kita pengen logic di kelas service itu kita nggak terlalu banyak noise, hal-hal yang di luar dari apa fitur bisnis yang mau dilakukan. Contoh yang memang kita mau lakukan adalah ini misalnya create warehouse. Kita mau pastiin nama warehouse-nya belum ada. Terus kita simpan deh. Nah, ini memang saya ambil contoh yang sederhana. Tapi kalau kalian bayangkan misalnya kan kayak ada vendor payment, oh itu harus cek ininya ini, paymentnya berlebih nggak. Kita maunya konsen hanya pada logik-logik itu. Segala hal yang berulang-ulang, sedapat mungkin kita jadikan semacam infrastruktur dari kode kita. Lama-kelamaan Nexus ini kan akan menjadi framework-nya kita sendiri. Framework yang berdiri di atas framework Spring Boot dan lain-lain. Nah, sekarang pelan-pelan itu sudah mulai terjadi. Ya. Dan sekarang ditambah lagi dengan adanya Nexus Authorization. Jadi nanti kalian nulis kodenya untuk yang baru, silakan sudah bisa. Bentar, ini zoom-nya saya jadi. Sudah bisa menggunakan pendekatan seperti ini. Jadi lebih pendek. Dan ini sudah ada di Nexus Core Branch Dev. Kalau kalian pull, kalian sudah bisa lihat contoh pemakaiannya. Ya. Saya sendiri belum sempat nyentuh lagi codingan backend branch dev. Ya. Kalau kalian mau cari tahu lebih lanjut, apa sih itu, silahkan browsing-browsing cari tahu tentang yang namanya aspect oriented programming. Gitu. Oke. Terakhir adalah sedikit tips dari saya bagaimana kita bekerja dengan kode front-end yang sudah ada sebelumnya. Tujuannya apa? Tujuannya anggaplah kita masih newbie kayak saya, masih amatiran nih di bagian front-end, tapi saya punya pemahaman logik kode algoritma ada mencukupi, saya harusnya bisa di dalam mengoprek front-end. Gitu. Ya. Nah, maka prinsip utama yang digunakan adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Saya pakai pola seperti ini. Saya periksa suatu fitur yang saya mau kerjakan, misalnya sales order. Misalnya saya pantau nih dari Git Scrum-nya kita, oh sales order statusnya masih belum done. Oke deh, saya bikin masih waiting statusnya. Oke, saya langsung pick task gitu. Saya bilang ke Fiona, Fiona saya ngerjain sales order. Oke, langsung diubah menjadi sekarang yang kerjakan saya. Saya periksa, oke sales order nih pasti ada indeksnya lah, add-nya, edit-nya, satu-satu saya kerjakan. Misalnya indeksnya dulu. Cek, fitur itu sudah ada belum sih di Nexus Core? Apalagi Nexus Core ini kan terusan dari Nexus Ambon tuh. Yang mana semua fitur modul utama sebuah software perdagangan umum itu sudah ada. Ya, cuma masih nembak PHP lah, masih pakai arsitektur lama lah, gitu aja. Belum ada tenannya lah, belum ada UUID-nya. Oke. Saya periksa, oh sudah ada di Nexus Core. Sekarang saya lihat lagi kodenya, sudah ngikuti arsitektur baru belum? Jika ya, ya udah, kopas.
Entah Kopas atau ada remote repo dan lain-lain. Intinya saya bisa gunakan. Saya masukin ke dalam repo yang saya sementara kerjakan. Jika tidak, belum mengerti arsitektur terbaru, saya cek. Kira-kira lama nggak sih saya ubah ke arsitektur baru? Kalau jujur aja saya, bekerja sendirian, nggak ada yang nemenin gitu ya. Wah, ini kalau saya mau pelajari kok kayaknya lama. Belum lagi kesibukan ngurus lain-lainnya Samuel nih. Ya, kalau gitu butuh waktu nih. Skip migrasinya, langsung modify kodenya. Contoh yang saya lakukan, oke, jika tidak, silakan lakukan migrasi. Oh, ini migrasinya kayaknya beres deh, 2 jam beres saya kerjakan. Oh, silakan. Jadi, kita perlu bisa mengukur apa yang kita mau kerjakan ini pendekatan baiknya apa. Memang betul kita semua mau mengarah ke arsitektur baru, tapi kadang kita harus lihat juga uh, apakah kita sedang berhadapan dengan suatu fitur yang sedang urgent dibutuhkan. Misalnya 2 hari lagi fitur ini kudu beres. Wah, 2 hari lagi lengkap dengan tes dan lain-lain. Mending saya pakai kode yang lama deh. Gitu. Nanti kita tetap bisa bikin task di Git Scrum atau dimanapun yang mengingatkan untuk kode-kode arsitektur lama itu diubah ke yang arsitektur baru. Gitu. Ya. Contohnya nih, ya. Saya di sini ngoding front end-nya saya pakai WebStorm tapi yang trial. Saya berhubungan dengan sales order. Wah, sales ordernya ini masih arsitektur lama nih. Manggil Axios-nya juga masih pakai variabelnya langsung nih. Belum pakai fungsi Java Axios, PHP Axios, belum. Bisa diubah. Tapi kudu lihat contohnya nih. Aduh, kayaknya nggak sempat deh lihat contohnya. Yang penting saya ubah deh, nembak ke Java API URL. Terus ininya juga udah beda nih. Kalau yang dulu tuh gini, sales order, terus sales order misalnya gitu. Wah, sekarang udah nggak gitu. Sekarang sales terus order. Nah, ininya aja saya ubah. Setelah saya ubah, saya perhatikan oh respon ininya masih sama. Saya run jalan. Oh, sudah jalan. Oke. Ada error nggak? Saya cek di konsolnya browser apa? Nggak ada. Ya udah. Sekarang kalau gitu get sales ordernya sudah beres, saya lompat ke yang lain. Saya nggak mengubah lagi strukturnya. Karena kalau mengubah strukturnya mungkin saya butuh waktu lama. Mungkin saya akan berpikir harus pakai komponen apa dan lain-lain. Sekali lagi, ini adalah langkah yang dilakukan untuk orang yang masih pemula bagi saya. Kalau bagi kalian sudah ada terbiasa, bahkan sudah bisa bikin komponen atau apa, silakan. Tetapi periksa juga, kalau butuh waktu lama, kalian bisa lihat, Kak Vio, Bu Reni, task ini butuh segera nggak sih? Butuh segera. Wah, ini bakal banyak nih ubahnya. Kalau gitu, nganu deh, saya modifikasi aja kode lama tanpa ubah arsitektur. Nah, begitu. Itu sih. Ya. Tips ini mungkin nggak selalu kalian sependapat atau sejalan, karena masing-masing skill beda. Mungkin bagi Adit, mengubah ke arsitektur baru dengan memodify, Adit bisa langsung ubah arsitektur baru dengan butuh waktu yang sama, misalnya. Ya, skillnya sudah beda. Gitu. Ya. Nah, kalau saya mau upgrade skill ke situ, oke, harusnya sih begitu. Tapi berapa waktu yang saya butuhkan? Ya, itu yang kadang kita bilang ya dunia nggak sempurna. Kita kadang harus bisa beradaptasi terhadap apa yang dibutuhkan. Gitu. Oke ya, itu yang bisa kita sharing tentang apa saja sih yang berpengaruh ke kemudahan kita bekerja. Mungkin ada tanggapan atau ada yang mau bertanya, silakan. Marvin, Ya, mungkin dari saya, Pak. boleh. Tadi saya mau kasih tanggapan yang anotasi harus dibikin, Pak. Oke. Nah, itu tuh kalau menurut saya ya, itu tuh problemnya sama sama middleware-nya Laravel. Yes. Nah, saya jelasin kenapa saya bilang itu problem. Kasusnya tuh kayak begini. Hmm, Ini contoh, misalnya yang Marvin codingan tunjukin yang ini nih, Pak. Nah, iya, kalau misalnya Marvin lihat yang sebelah kiri codingannya, iya, asumsi gitu, Pak. Kalau kita mau bikin warehouse tuh, kita tuh harus ngambil sebuah akun di perkiraan. Misal, iya. nah, maka di situ saya bakalan ada codingan manggil account service
find by ID atau get by ID, betul kan, Pak? Iya. Nah, kalau pakai cara lama, pakai cara yang sebelah kiri, Hmm. maka di fungsi get by ID-nya account bakalan ada if out checker kan. Hmm. Ya. Nah, saya tuh udah bikin semua fungsi namanya get by ID without authorization. Iya, saya ingat Nah, ada tadi. kenapa saya harus bikin kayak gitu? Alasannya tuh nggak mungkin orang yang punya wewenang buat bikin gudang, dia tuh bisa lihat perkiraan, Pak. Hmm. Nah, di Laravel tuh kita akalin itu Hmm. di Laravel tuh. Nah, kalau pakai cara yang Hardy bikin, access authorization ini, saya Hmm. nggak bisa nge-exclude fungsi find by ID without authorization. Berarti alias, kalau misalnya usernya butuh service lain, yang dia Hmm. nggak punya wewenangnya, nggak bisa akses dia. Padahal dia memang nggak punya wewenangnya, tapi dia butuh gitu ya. Iya, maksudnya si Hmm. user di front end tuh dia nggak tahu gitu. Hmm. Tapi kita di back end-nya ngelakuin hal tersebut. Hmm. Nah, itu tuh kalau pakai ini nggak bisa di-exclude. Kecuali ada caranya buat kita nge-exclude si fungsi tersebut gitu. Saya nggak tahu gimana sintaksnya. Yes. Nah, itu yang satu yang kalau saya boleh kasih input di sini. Nah, terus yang kedua, yang tadi mungkin Pervin lupa bilang, di yang UUID, Pak. Hmm. UUID. Iya. Nah, di yang UUID ini tadi kan Pervin bilang kan string itu hanya untuk di DTO kan, Pak. Iya. Nah, itu juga Pak Erwin harus kasih tahu juga, Pak. Kita juga di entity juga kebanyakan pakai string karena Oh iya. dia nggak ada relasi. Nah, itu mungkin JPA-nya ya Eclipse Link. nanti mungkin Pak Erwin bisa jelasin lagi. Betul, betul. Simpelnya, saya cuma ngingetin aja gitu, Pak. Iya, iya, betul, betul. Nah, terus yang ketiga yang masalah tadi front end, Pak Erwin. Mm-mm. Nah, saya itu kayak waktu kemarin, saya tuh udah ngikutin yang cara Pak Erwin, saya juga persis. Iya. UI-nya sama saya nggak ada yang diubah, saya benar-benar cuma ganti Axios-nya gimana gitu. Hmm. Nah, terus kan kita kan berubah dari PHP ke Java, pasti kan banyak JSON yang berubah juga kan, Pak? Iya. Struktur JSON berubah. Nah, problemnya tuh sekarang gini, Pak. Kemarin saya ngobrol sama Adit, intinya tuh Nexus Nexus Core Front End tuh, itu tuh udah kayak nggak ada, udah ketinggalan. Nah, jadi Oh, sekarang yang paling depan itu adalah Nexus Maharaja. yes. Nah, jadi sekarang kita tuh di Sunwell, kita tuh punya 3 versi front end. Hmm. Satu Nexus Core yang buat core paling baru, satu lagi Nexus Maharaja, satu lagi Nexus SM. Mm-mm. Nah, terus kita juga punya UI buat Nexus Nexus SKA yang masih pakai Laravel. Mhm. Nah, kalau misalnya anggap saya disuruh bikin suatu fitur, anggap nih saya disuruh bikin salah order. Nah, pertanyaan saya harus ngikutinnya yang mana? Mhm. Apakah saya referensinya ke core, atau saya referensinya ke Maharaja, SKA, atau ke oh, Maharaja? iya. Nah, kemarin tuh saya pikir, oh, ini SM udah yang paling baru. Nah, pas saya mau bikin fitur, ternyata saya udah ganti URL-nya juga, Pak. Nggak jalan, Pak. Hmm. Saya udah ganti JSON-nya juga masih nggak jalan. Nah, ternyata pas saya perhatiin, oh ini pakai komponen. Komponennya ada komponen baru. Komponennya juga rusak. Maka saya perbaiki panjang lebar. Udah saya Hmm. beres kerjain. Ternyata di Maharaja tuh Adit tuh udah memperbaiki semua komponen tersebut. Mhm. Jadi kalau misalnya saya tinggal ada sintaksnya misalnya gitu, saya nggak tahu sintaksnya apa, misalnya tinggal git pull gitu, nah Iya. udah langsung jalan gitu itu teh. Saya cuma tinggal ganti root-nya doang. Hmm. Buat Oke. saya jadi masalah tuh itu aja, Pak. Maksudnya kayaknya kita harus pastiin front end yang utamanya tuh yang mana dulu gitu, patokannya Mhm. gitu. Kalau misalnya kata Pak Ervin mau pakai apa kemana itu, Pak, remote repository ya. Mhm. Nah, Tambah boleh remote aja repo. kalau mau kayak gitu juga nggak masalah gitu. Tinggal kita seragamkan memang Nah betul itu yang itu, kita gunakan. cuman yang saya perlu tahu tuh ini patokannya jadi kayak yang mana. Iya. Jadi prinsipnya saya tuh gini, Pak. Kalau misalnya fiturnya ini ada di Nexus Core, saya nggak Mhm. akan bikin di SM. Saya bikinnya di repo Maharaja aja. Iya. Nanti SM tinggal pull, selesai. Gitu. Mhm. Oke, paham. Paling gitu sih, Pak, dari saya, Pak. Poin-poin. Thank you, Bill. Yuk, Nah, berarti yang paling utama ya persoalan tadi ya. Bagaimana kita bisa mudah berkolaborasi em, untuk tadi itu kode yang mana yang dijadikan acuan apa.
Nah, kalau dari Adit bagaimana? Ada masukan, Dit? Ataukah kita... Jadi gini loh, sebelum Adit ikut menjawab ya. Secara teknikal pengerjaan, oke, kita bisa sepakati cara apa. Tapi lagi-lagi, contoh ya yang kayak tadi. Billy bilang, oh ini ada komponen nggak jalan, broken. Saya ngeperbaiki tapi ini ada di mana? Bagaimana hal-hal itu semua tuh ketika Billy melakukan itu, yang lain tuh tahu. Di mana kita memonitor itu? Apakah iya sampai di setiap tasknya kita seperti ini, kita tuh nge-breakdown bahkan sampai detail. Saya lagi benerin komponen ini, saya lagi bikin komponen baru. Itu pun harus nampak di sini. Kalau saya pribadi, iya. Seolah-olah ini tuh pekerjaan yang high level, tapi kita bisa zoom sampai level paling detik. Ini source code komponen apa yang lagi dibenahi. Itu dalam gambaran saya. Tapi kan untuk melakukan ini ya harus diuji coba dulu. Jalan nggak ide-ide seperti itu? Maksudnya memudahkan nggak atau ternyata malah bikin repot gitu ya? Nah, mungkin dari Adi dulu, Dit, mungkin ada masukan nggak? Kalau gitu kita apakah bagaimana nih dengan yang Billy tadi? Kalau saya jujur aja saya belum punya satu jawaban yang baik gimana, masih harus dipertimbangkan gitu. Kalau gitu kayaknya aku juga belum dapat jawaban yang bagus. Apa mau bikin isu aja, misal kalau suatu komponen yang khusus gitu, bikin isu di antara di core untuk tag orangnya biar suruh fix. Mungkin bisa gitu Pak Evan. Isunya kita bikin di mana? Di Git? Iya. Misal kemarin nih aku ada nambah komponen tuh di SM. Komponen baru 3 untuk input payment, void sama apa gitu. Iya. Itu kan yang core sama Maharaja belum punya kan. Itu biar yang core sama itu tahu, kayaknya harus bikin isu, tapi bikin isunya di mana ya? Biar yang lain tahu gitu. Iya, ngerti. Oke. Nah, kalau kata saya, Pervin sama Adit ya, saya setuju misalnya memakai isu boleh. Nah, kalau saya lebih prefer gini, Dit. Ini simple banget nih. Kita analisa dulu fitur yang mau dibikin tuh ini tuh punyanya core atau punya kustomisasi, itu dulu paling pertama. Contohnya nih, misalnya saya angkat fitur apa sih yang belum selesai? Misalnya kayak vendor payment. Iya. Nah, vendor payment kan itu kan fiturnya core kan sebetulnya. Bukan punya SM, bukan punya Maharaja. Meskipun di SM dan Maharaja bisa ada kustomisasi, betul. Nah, yang saya lebih prefer tuh kayak gini, Pak Vin dan Adi. Jangan, kalau misalnya sekarang tuh kasusnya, saya tuh bikin vendor payment tuh di SM. Saya bikin vendor payment di SM. Nah, maka Adit tuh nggak akan tahu kalau saya tuh bikin vendor payment. Karena Adit tuh ngerjain di Maharaja. Iya. Pas Adit ngeliat, wih, codingan vendor payment belum selesai nih gitu. Nah, kecuali saya chat ke Adit, Dit, gue lagi bikin vendor payment, nanti lu tinggal nunggu beres, si Adit tuh nggak akan tahu. Iya. Ya udah, gini aja, kita tentuin yang mau dijadiin core tuh yang mana reponya. Mau Nexus Maharaja, atau mau Nexus SM, atau mau pakai Nexus Core. Nah, untuk fitur-fitur core, ya bikinnya di yang targeted core-nya itu. Misalnya, Adit ngomong, ya udah, Nexus Maharaja aja bang yang jadi core-nya. Ya udah, saya kalau bikin vendor payment, bikinnya di Nexus Maharaja. Nah, waktu Adit mau bikin vendor payment, Adit ngeliat, wih, vendor payment udah ada branch-nya nih. Berarti udah ada yang lagi ngerjain. Terserah Nexus mau dimanapun Nexus Core-nya, Pak. Pokoknya yang disepakati, yang jadi core. Iya, nah mau Nexus Maharaja atau mau Nexus SM atau mau bikin repo baru juga, saya nggak masalah. Cuma maksud saya, ini tuh kita kayak ngerjain satu project yang sama, tapi di 2 repo yang berbeda gitu. Yes. Nah, gimana cara saya keep track? Maksud saya gini nih, Pak. Kalau misalnya Adit ngubah sebuah komponen cuma nambah 1 line, nah dia harus ngelakuin itu 2 kali. Gimana kalau dia lupa? Iya. Nah, begitu Adit lupa, saya di komponen yang di SM, nggak ada line itu kan. Nah, ternyata gara-gara nggak ada line itu, jadi rusak, ngerti nggak, Pak? Nah, jadi bingung. Nanti saya nge-fix yang cara saya. Nah, pas Adit ngelihat, kenapa ini beda?
komponennya sama yang udah saya bikin. Nah, udah linglung dia. Itu maksud saya. Saya mah maksudnya bikin simple aja gitu. Dibikin satu repo yang sama. Kalau misalnya, kalau dari saya ya Pak ya, saya sih lebih prefernya ya udah Maharaja jadiin core dulu aja. Simple kalau kata saya. Oke, thank you, Bill. Silakan dari yang lain mungkin ada mau nambahin, atau mungkin dari Jacob, atau Vio, atau Belo, siapapun. Kalau dari saya sih setuju kata Ko Billy, soalnya Maharaja tuh saya lihat kalau ngerjain kayak komponen gitu sih memang lebih ini lebih di depan ya, lebih update juga. Jadi saya juga kadang suka bingung juga kalau bikin komponen gitu, kayak terakhir bikin PO gitu ya. Saya nanya dulu ke Adit, Dit ini komponennya udah ada belum yang di Maharaja teh? Oh udah ada, tapi di core belum ada gitu. Jadi saya juga kadang nyocok-nyocokin dulu, misalkan running di yang core dulu gitu. Di core belum jalan. Tapi ada juga kasus yang Maharaja tuh beda dengan yang di core gitu. Dan saya juga kadang nanya lagi biasanya ke Kak Fiona, Kak ini ngikutinnya yang mana gitu, yang core atau yang boleh Maharaja gitu. Jadi ya memang saya kalau ngerjain front end juga ada beberapa referensi gitu sih. Misalnya belum bisa langsung coding, ribet koordinasi dulu gitu ya. Iya, Saya, biar nggak salah kerja kan gitu. iya. Kalau boleh cerita juga dikit, bentar aja. Saya juga ya hari Sabtu kemarin tuh ya, saya bilang, Fiona, saya mau ngerjain sales order. Saya mau ngerjain dia, bingung saya, mau lihat mana dulu. Akhirnya saya bolak-balik buka 3 tab di sini ya, Nexus Maharaja, Nexus SM, Nexus Core gitu ya, buka, lihat front end-nya mana, cek activity gitu ya, ini yang mana gitu ya. Terus apa namanya? Barulah saya bilang ini gimana ya, harus saya pull atau harus saya apa. Jadi ya memang kemudian ya saya pikir wah ini memang harus diselesaikan karena tentunya menghambat gitu ya, menghambat dalam kita tuh bisa bekerja nyaman. Oke. Jadi usulan dari Billy dan Jacob kurang lebih gitu ya. Ada yang lain? Mungkin dari Fiona atau Hardy? Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Maksudnya kan berarti kurang lebih kalian ya bisa menyesuaikan apapun yang dipilih gitu ya. Saya sama sih Pak. Cuman kalau seandainya yang kita jadikan eh, acuan sekarang adalah Maharaja, kayak di bagian tim saya kan nggak tahu customisasinya yang bagian Maharaja, itu aja sih masalahnya. Nggak apa-apa. Saya pikir bisa kok, taruhlah dalam waktu 1 minggu ke depan. Jadi yang dijadiin core tetap Nexus Core, tapi seperti yang tadi dibilang ya udah Nexus Maharaja itu Adit bakal nge-push semua ke core. Lalu silakan kita semua ambil, terus nanti pelan-pelan Adit atau Bu Reni bisa ngebersihin tuh mana-mana yang di Nexus Core itu yang bukan dari punyanya yang bersih dari Maharaja. Misal gitu. Ataukah mungkin sekalian di push. Saya pikir kita perlu ada apa ya? Kita perlu ada slow down dulu sedikit. Kadang orang bilang untuk bisa jalan cepat ya kita kadang harus slow down dulu. Mungkin ini saatnya kita slow down dulu bentar. Kita resmikan dulu nih repo core menjadi yang up to date. Jadi kita tetap pakai Nexus Core tentunya, tapi yang core ini ya, tapi silahkan kalau yang paling terbaru ada di Maharaja, ya udah semua perubahan-perubahan ini disediakan dulu masuk ke dalam core. Sudah oke, sudah tenang, mungkin kita sediakan waktu 1-2 hari, it's okay, 1-2 hari, baru diumumkan ke semua. Via Slack, ini sudah aman, boleh pakai, gitu. Terus satu hal lagi, tapi ini mungkin masih ke depan, ya. Persoalan-persoalan ini sebenarnya sudah ada muncul dalam software development dari zaman dulu. Ada yang namanya reusable component, ya. Terus apalagi ada apa yang namanya kasus pada tim SAP kalau saya nggak salah ya. Ceritanya gini deh, mungkin saya mulai dulu pada kasus tim SAP. Tim SAP dulu mereka ini kan core-nya juga dibikin oleh SAP Jerman, ya. Ada update atau apa. Kadang tuh mereka
ada satu kasus nih, misalnya SAP di Brazil ya, dia lagi mau implement di suatu perusahaan produksi pabrik kain, butuh gini, yang itu nggak ada di modul SAP Core. Sebelum dia bikin, dia cek dulu, jangan-jangan sudah pernah ada di programmer lain di India yang pernah melakukan hal kayak gini. Nah, SAP itu punya satu knowledge repository yang bisa diakses oleh semua konsultan SAP sedunia. Mereka bisa searching di situ pakai kata kunci, pakai apa-apa. Terus dia bisa searching, wih ternyata sudah pernah loh ada logic yang dibikin oleh programmer di India kayak gini. Dia boleh ambil, dia boleh copy, dia terapin ke kodenya dia. Misalnya, ya memang dia bikin duplikat gitu ya. Mereka juga bisa propose itu ke tim Jerman, ini tolong dijadikan fitur core. Oke, kita nggak punya hal seperti itu. Ya. Tapi saya sekedar mau bilang aja bahwa kasus seperti itu ada, dan kadang untuk berbagi knowledge itu mereka pun bikin satu knowledge repository. Itu teman saya yang jadi konsultan itu cerita kayak gitu. Ya, gitu juga rumus-rumus perhitungan pajak yang mungkin dia nggak ngerti, ternyata sudah ada pernah konsultan lain bikin, mereka bisa saling berbagi di situ. Nah, terus tentang reusable component. Reusable component ini dia satu komponen yang bisa digunakan ulang. Memungkinkan nggak sih jika nanti ke depannya kita punya front end itu, kayak tadi, oh ada komponen ini, ada komponen itu, kita tuh tinggal nge-import di sini, di package JSON-nya kita. Oh sekarang ada komponen baru nih. Tapi kan berarti tiap komponen kita tuh bakal menjadi project-project repo sendiri kan. Oh sekarang input customer ada yang baru nih versinya 1.26. Nah, misal seperti itu. Tapi kayaknya jalan ke sana tuh masih panjang. Intinya yang saya mau sharing ini, saya mau bilang aja bahwa ada beberapa alternatif pengerjaan yang berlaku di luar sana. Kita, menurut penilaian saya, belum bisa menggunakan hampir kayak gini, karena kenapa? Butuh riset waktu. Ya. Jadi, untuk sekarang, saya setuju yang Maharaja itu dijadikan core repo. Dipindahin semua. Terus gini, ada satu juga usulan dari Billy. Kalau kita tetap pakai yang pendekatan ini ya, berarti kan ada Nexus Core, Maharaja, SM. Ya. Kalau saya mau tahu, ada update Nexus Core yang baru nggak? Saya harus buka project-nya tentunya kan. Saya harus buka project-nya, saya harus lihat barangkali di activity-nya ada apa yang baru dan lain-lain. Saya nggak tahu apakah cara seperti itu sudah tepat, ataukah ada usulan dari Billy juga, sekedar pertimbangan, apakah bisa kita tuh hanya ada Nexus saja. Lalu setiap branch-nya itu dijadikanlah ada branch SM, Maharaja, branch apa seperti itu. Saya belum bisa bilang itu baik atau enggak ya. Kalau memang seperti itu, memang keunggulannya adalah kalau ada sesuatu isu, kita kan semua bisa lihat isunya di sini. Tapi kalau kita punya 3 repo terpisah seperti tadi, ternyata saya udah pakai komponen di Nexus Core, ternyata tiba-tiba Adit yang lagi bekerja di Maharaja, saya di SM, Adit melakukan isu di komponen tadi di Nexus Core. Saya nggak sadar dong, karena saya kebanyakan berkutat di Nexus SM. Ataukah kita galakkan, setiap orang kita galakkan, setiap pagi atau sehari 2 kali, 3 kali harus selalu mengecek di Nexus Core ada update apa. Gitu. Kayak kita harus punya notifikasi, ada sesuatu yang baru loh di sini. Sini bisa nggak sih pakai notification? Oh bisa ya ternyata ya. Kalau ada sesuatu yang baru, kita diberitahu. Karena bisa jadi ada update terhadap suatu komponen yang kita gunakan, yang kita lagi gunain. Gitu. Nah, gimana menurut kalian? Saya coba sambil tulis ya. Kalau kata saya mah Pak, yang tadi Adit bilang pakai isu tuh, yang Pak Erwin bahas juga, saya mah oke-oke aja. Maksudnya kalau tiap pagi harus ngecek, nggak masalah. Cuman kalau kata saya, jangan sampai kayak begini Pak. Jangan sampai ada kasus di mana si core itu harus nge-pull dari Maharaja atau SM. Yes, Nah, betul. berarti semuanya tuh kalau misalnya masalahnya cuma gini Pak. Misalnya saya lagi ngerjain kustomisasi SM vendor payment. Iya.
Nah, terus saya tuh ngelihat, wih ini ada salah satu komponen nih yang dipakai sama vendor payment tuh ternyata saya tuh butuh fitur tambahan kebutuhannya untuk vendor payment gitu, Pak. Nah, pilihannya kan ada dua, antara saya bikin komponen khusus buat SM atau enggak saya update komponen yang udah ada yang punya core. Nah, kalau misalnya si orangnya pilih, oke, saya mau bikin baru aja, ya berarti kan murni kan, hanya ada di SM, nggak mungkin ada di core. Nah, tapi kalau misalnya dia mau nambahin, meskipun cuma satu field namanya Pak, dia harus buka project baru, dia harus pindah ke project core dulu, terus dia tambahin di project core, bertambahin di project core, dia harus bikin issue, komponen ini sekarang nambah satu field, udah dia beres, dia push, terus dia harus balik ke project kustomisasinya dia, SM atau Maharaja, terus dia pull dari core. Nah, kendalanya cuma itu aja, maksudnya kan panjang banget. Padahal cuma buat nambah satu line gitu. Ya. Gimana, Dit? Ada usulan atau Jacob hal-hal kayak gitu? Kalau di Java kita sudah mengarah ke komponen memang, jadi tinggal compile, install, ya udah Nexus yang baru dan ikut. Tapi di yang ini kalau kita mau mengarah komponen, nganu juga. Saya sempat kemarin diskusi juga sama Bu Reni dan Fiona, kalaupun kita jadikan komponen, front end itu kan teknologinya cepat banget tuh ya. Kita nggak tahu apa yang kita lakukan sekarang, ya 3 tahun lagi semua tuh dibuang, misalnya gitu ya. Wah, framework sekarang sudah berubah, sudah apa. Nah, atau kalau itu teknisnya tuh kalau yang tadi kan Billy bilang, oh ada tambahan biar satu baris pun, maka dia lakukan di Nexus Core. Setelah itu dia ke Nexus SM, dia pull itu dari Nexus Core, lalu dia kerjakan lah, baru dia gunakan. Nah, apakah kalau kita jadikan Nexus Core sebagai remote repo di dalam Nexus SM, seperti apa tuh ya cara mainnya? Maksudnya jangan sampai source code yang sudah kita modifikasi jadi ketimpa sama yang ada di core. Saya butuh technical how to-nya itu loh. Mungkin kalian lebih paham. Kayaknya strukturnya yang di front end juga perlu diperjelas dulu Pak, yang struktur core gimana, kalau misalnya ada custom strukturnya gimana. Begitu. Kalau kata saya mah Kavio, yang custom itu kayaknya bener-bener gimana timnya aja. Maksudnya asumsi gini Kavio, misalnya anggap di core kita punya bentuk SRC modul page misalnya. Nah terus pas di custom Maharaja, Adit bikinnya di dalam folder modules itu ada tulisan custom. Nah sedangkan kita di SM, di luar SRC modul ada tulisan custom. Nggak ada masalah gitu maksudnya. Karena Maharaja sama SM itu nggak akan pernah komunikasi sama sekali. Kita cuma komunikasi sama si core. Itu doang. Nah, cuman saya nggak tahu Ya kalau maksudnya tuh yang struktur core-nya kan harus diperjelas dulu itu sekarang. Struktur itu pages apa kayak gitu, Vio. Yang di struktur core sekarang kan sebenarnya kan masih ada yang dia udah yang pakai repo, masih ada yang pakai yang lama yang tanpa ada repo kayak gitu Pak. Maksudnya misalnya yang vendor payment, oh dia pakai pure yang masih kayak Bapak liatin tadi. Sedangkan yang bagian PO-nya dia udah pakai repo. Nah, itu kalau kita nggak buka filenya kan kita nggak bakal tahu kan kalau ternyata dia tuh masih pakai yang lama gitu. Nah, sementara yang lama dia pakai masih di dalam komponen kan. Ini strukturnya si page-nya itu dia masih kayak kalau yang baru kan kemarin bagusnya di dalam pages ada nama modulnya, ada komponen, ada function sama page-nya. Nah, sementara kalau yang lama kan dia adanya di dalam komponen, ada dalam comments, kan kayak gitu kan. Nah, kayaknya perlu itu juga diperjelas juga dulu. Bagaimana, Dit? Ada tanggapan? Saya belum berani ngasih jawaban.
Sebenarnya mah cuman karena ini kan core yang sekarang tuh kan belum jadi. Jadi harus diberesin dulu core-nya mungkin Pak Irvin. Tapi diberesin, Kalau diberesin gitu kan memakan waktu banyak tuh. iya. Terus kita kan tiap modul bisa nyicilnya tuh kan di tiap repo masing-masing kan. Iya. Misal nggak mungkin aku update di core nih khusus purchase order dulu. Kan aku ngerjainnya misal di Maharaja dulu tuh purchase order beresin, lalu dipindahin ke core gitu. Ini kan masalahnya core tuh belum jadi kayaknya buat dipakai tuh agak susah. Nggak apa-apa sih kalau menurut saya. Kita mirip kayak di backend Java aja, repositorinya ada yang masih ala lama, ada yang ala Iya, baru. kalau kayak gitu sih Tapi sebenarnya nggak masalah. Cuman soalnya pakai arsitektur lama sama yang baru tuh bedanya cuman cara dia hit API dari backend sih. Sama responnya itu yang berubah. ya udah, Sisanya kalau gitu udah jalan. Kalau gitu menurut saya gini ya, core tetap kita update nih. Kita update yang paling baru nih, misalnya yang pakai Maharaja ya. Lalu udah sekarang kita semua programmer harus tahu bedanya arsitektur baru sama yang lama itu apa. Kemudian ketika kita sedang ngerjain suatu fitur, kembali ke kita programmer, apakah kita bisa terapin arsitektur baru atau kita pakai arsitektur lama. Gitu. Kita cukup lihat yang ada di core itu. Kalau ternyata core-nya, wih masih pakai arsitektur lama, ya udah, mau diubah nggak? Kalau mau diubah, lakukan pengubahan itu push ke core supaya yang lain juga dapat. Tapi kalau nggak, ya udah pakai yang lama sesuai kemampuan masing-masing aja. Kalau seperti itu bagaimana? Iya, boleh Pak. Cuma sekarang berarti kita harus tahu ya mau pakai baru atau lama gitu. Nah terus sedikit tambahan. Tapi Pak Irvin, kayaknya itu belum menyelesaikan masalah yang misal ada update komponen deh Pak. Update komponen kayak gimana maksudnya? Misal ada komponen yang levelnya tuh tinggi, bakal dipakai di semua, itu gimana tuh jadinya? Nah itu yang tadi saya bilang Ya yang masalah Bang Bill itu. Jadi simpelnya mah gini Pak Ervin, kalau kata saya ini mah paling cepat, paling simpel, udah gini aja nih. Yang sekarang ada di Maharaja, yang Adit udah bikin sama Bu Reni, itu kita copy paste Pak. Betul, ke core, jadi udah selesai. Itu selesai core-nya. Nah sekarang kalau misalnya saya kan sekarang lagi ngerjainnya vendor payment waiting for confirmation, sama vendor payment sekarang tuh. Iya. Nah itu kan sebetulnya fitur core kan Pak, bukan fitur SM. Nah saya bikinnya langsung di Nexus Core bikinnya. Setuju. Nah nanti saya push ke situ. Nah setelah saya push, saya bisa bikin issue di Nexus Core. Saya tulis vendor payment dan vendor payment waiting for confirmation sudah selesai. Yang Kenapa butuh harus issue? ya tadi kan katanya supaya buat ngasih tahu doang kalau ada update. Oke. Kalau enggak juga ya nggak masalah gitu maksudnya. Nah, tapi intinya saya tinggal ngasih tahu ke Adit misalnya, Adit, vendor payment udah beres di core, tinggal pull aja. Nah, nanti saya ngomongnya ke Kavio, vendor payment udah beres di core, biasanya tinggal di pull. Nah, misalnya nanti Kavio pull, SM Adit pull ke Maharaja. Nah, terus misalnya ternyata Pak di Maharaja tuh vendor payment tuh ada kustomisasi. Nah, ya Adit kustomisasi sendiri gitu. Iya. Sana nggak peduli. Nah problemnya kan gimana kalau ternyata dari yang vendor payment saya udah bikin, Adit tuh harus ngubah cuma satu line of code. Nah pilihannya saya bilang kan ada dua antara dia. Bagaimana kalau yang kamu sudah bikin tuh, Adit di Maharaja perlu mengubah itu satu line of code. Ya, dia cuma ngubah satu line doang gitu. Karena itu terkait kustomisasinya dia atau memang ada improvement untuk core. Nah, itu juga ternyata ada improvement untuk core. Jadi contohnya nih Pak, kalau PP nggak kebayang kayak gini. Misalnya gini Pak. Misalnya di vendor payment itu ada sebuah button gitu Pak. Nah, waktu saya bikin, saya tuh mikir, ini kayaknya logo button itu nggak akan mungkin berubah. Waktu saya mikir gitu pemikirannya. Maka saya hardcode itu, si logonya. Nah, ternyata waktu pas Adit mau make, dia tuh harus ganti logonya karena Maharaja gantinya Adit. Aditnya kayak gini terakhir Pak. Misalnya Adit bikin fitur vendor payment di kustomisasinya. Nah, dari salah satu komponen yang Adit pakai misalnya Pak, itu tuh sebuah text field. Nah, text field kita kan kalau buat searching tuh di frontend kan biasanya sebelahnya ada gambar logonya kan Pak. Ikonnya gitu. Nah,
waktu saya bikin, misalnya saya tuh mikir, oh ini udah pasti pakai icon yang ini gitu, nggak mungkin berubah. Saya mikirnya kayak gitu. Nah, maka saya hardcode si iconnya. Nah, ternyata si Adi tuh harus ganti iconnya. Nah, waktu si Adit ngeliat, ini iconnya nggak bisa diganti, kecuali dia ganti source code-nya dia, berarti komponennya di dia berubah semua iconnya untuk semua yang pakai komponen tersebut. Iya. Nah, berarti kan dia ada dua pilihan. Satu tuh dia bikin komponen baru yang persis kayak komponen yang udah ada, cuman icon doang yang beda. Atau enggak, dia update yang di core, jadi tambahin parameter tambahan, boleh ngubah iconnya. Nah, kalau yang pakai cara dia bikin baru kan, ya udah aja, bikin di SM khusus SM, bikin di Maharaja khusus buat Maharaja, selesai, udah nggak ada yang tahu. Iya. Nah, tapi kalau dia bikin di core, prosesnya tuh panjang banget. Nih, pertama kali dia harus bikin branch baru. Udah bikin branch baru, dia cuma nambah satu line, mengubah parameter itu. Terus dia harus merge ke dev. Terus dia harus ngasih tahu ke saya sama Kak Vio bahwa sekarang ada perubahan itu. Iya. Nah, setelah itu dia harus pull dari branch core, pull ke Maharaja. Nah, baru dia bisa pakai gitu. Nah, kendalanya cuma itu aja, maksudnya panjangnya panjang banget kayak begitu. Iya. Cuma kalau kata saya, kalau pakai gitu ya masalahnya selesai gitu. Bisa. Cuman ya kasihan programmernya aja. Flow-nya panjang. Iya. Tapi saya setuju sih pendekatan cara kedua, kalau memang disepakati bahwa baiknya komponen ini diimprove, nambah parameter gitu ya, maka dia lakukan di core, berikutnya dia harus update apa semuanya ke yang lain. Disitulah memang letaknya kenapa ada yang namanya continuous apa gitu ya, cuma kita belum sempurna ke arah sana, tapi kayaknya itu cara yang paling baik, aman, tapi yang merepotkan. Ada usulan dari yang lain? Saya coba tulis ini ya. Kalau gitu pola yang terjadi untuk kita setiap hari itu amannya bagaimana, saya coba tuliskan di sini, nanti kalian komentari aja kalau ada yang kurang. Pertama kita periksa kan, kita punya Git Scrum atau open project, apapun itu, task mana yang mau dikerjakan, atau kita menunjukkan task yang sudah ada. Kemudian kita periksa Git repo, Nexus Core, terkait task tersebut untuk di reuse. Kalau sudah ada, ya udah beres gitu. Terus saya mau bilang gini loh, jika ternyata ada sesuatu yang dia mau kerjakan tapi belum ada dan sudah beres, itu beritahunya apakah di issue ataukah bisa di yang kayak tadi ini, di apa sih, di tool yang ini. Kayak ini nggak bisa ya, kalau dijadiin ada issue di sini terlalu beda levelnya. Ya kita cobalah pakai issue di Nexus Core. Berarti kan flow-nya gini ya. Misalnya nih pagi hari ya, saya cek nih di Git Scrum, siapa tahu ada task baru dari Ibu Fiona ke saya. Saya lihat, oh ada nih, saya sekarang mau bikin penyempurnaan misalnya HR, gitu ya. Oke, terus HR misalnya edit employee. Saya lihat, di Nexus Core edit employee semuanya udah beres nggak sih? Oh udah beres. Ini berarti ada kustomisasinya nggak di SM? Oh ternyata nggak ada. Udah deh, langsung saya copy. Tapi kalau ternyata dalam pengerjaannya, saya lihat, wah ini ada yang bisa diimprove, saya bisa jadikan komponen. Langsung saya beralih ke Nexus Core, saya bikin komponennya, saya bikin issue, terus saya tarik lagi pull ke Nexus SM. Seperti itu ya. Supaya yang lain bisa melihat itu. Gitu. Kalau saya sih yang masalah isu tadi, apakah perlu gitu Pak? Bikin isu? Saya belum pernah sih mainan sama Git issue gitu. Kayaknya bisa ya. Maksudnya dalam artian bukan teknis penggunaannya kan, tapi maksudnya berfaedah nggak gitu.
Saya cuma bingung aja, maksudnya saya jarang banget gitu ngecek ada isu apa sih gitu. Nah, itu berarti kan enggak, kalau kita sepakati pakai isu, nah nanti kita bisa terapin kesepakatan bahwa pengecekan isu itu menjadi bagian dari SOP prosedur kerja. Isu atau kan merge request? Enggak sih, kalau sudah diadakan kan ya pasti Tapi isu Pak, ya. kalau isu tuh saya bingungnya, isu kan ada close tuh, open close. Iya. Berarti harusnya saya bikin isunya sebelum saya ngerjain dong. Misalnya nih, saya mau benerin komponen yang ada di core. Kamu Maka bikin. saya harus bikin dulu isunya. Aha, Bila lagi ngerjain komponen ini untuk core. iya. Terus nanti begitu saya udah beres, saya close gitu. Nah, tapi yang lain tetap nggak tahu kan kalau itu udah beres. Kalau close, Biasanya Bang, isu tuh dibikin ketika misal komponen udah jadi nih, misalnya input amount atau input price nih. Terus ada tiba-tiba butuh dia belakang komanya 2 misal. Jadi si yang bermasalah tuh bikin isu ke repo core itu, tolong oke. support komponen input amount bisa jadi input belakang komanya 2 gitu. Terus bisa di-assign ke siapa kan? Misal ke diri sendiri atau ke orang lain. Berarti isu yang memang benar-benar isu. Tapi sekarang kan ibaratnya kita mau gunakan isu untuk sarana memberi tahu kepada yang lain, sarana informasi bahwa di sini ada perubahan. Saya memang pikir isu bukan tempat yang tepat. Apalagi kalau kita bikin misalnya yang kayak tadi ya, oke ada perubahan, ada update baru nih, komponen-komponen baru ditaruh semua di isu. Kapan isu itu di close? Dan jangan kita close, orang lain juga nggak tahu bahwa oh ada komponen baru gitu. Kalau kata saya mah Pak, udah paling gampang Pak. Orang yang ngerjain front end Hmm, sering-sering git pull sering-sering git pull aja Pak. iya. Mm-mm. Ini satu-satunya cara kayak gitu. Atau enggak ya chat private aja, misalnya saya habis benerin apa, saya chat ke Adit. Adit barusan saya benerin di core komponen ini. Nanti pull ya. Paling gitu Pak. Mm-mm. Atau kita aktifkan notification di Nexus Core. Nexus Core, Front end. iya, saya belum pernah sih. You will receive notification for any participate. Gitu. Nanti cobain aja. Iya, saya titip deh. Adit sama Billy bisa coba-coba eksperimen pakai ini notification. Yang mana yang kira-kira jalan, lalu nanti kita sampaikan deh ke semua. Saya sih pikir itu yang watch daripada bintang. Kalau saya kepikiran. Misalnya yang front end ya, tunggu saya coba masuk. Langsung coba bikin sekarang deh. Tunggu, recordingnya di pause dulu, karena ini kan enggak. Oke, jadi inilah hasil kesepakatan meeting kita. Yang pertama Nexus Maharaja kita dorong sebagai update Nexus Core. Jadi per besok begitu kita sudah bisa gunakan Nexus Core sebagai acuan utama. Tapi pasti masih ada sisa-sisa update Maharaja yang keikut, nanti pelan-pelan itu akan dihilangkan. Kemudian kita perlu setup notifikasi tiap kali ada perubahan repo Nexus Core, mungkin ada update komponen baru, ada update bug, supaya kita tahu dan kita bisa update juga di kode lokal komputer kita. Lalu yang perlu dilakukan tiap hari, periksa notifikasi. Kalau kita mau melakukan perubahan pada Nexus Core, harap langsung kerjakan di repo Nexus Core. Jadi Nexus Core itu menjadi basis pengerjaannya langsung, tidak lagi ke custom baru kemudian di pull ke core, tapi langsung di core, langsung create branch supaya kalau ada kita belum selesai mengerjakan, ada orang lain yang punya ide sama, dia bisa lihat bahwa ada orang lain yang sedang mengerjakan ide yang sama. Gitu. Oke, itu saja untuk hasil meeting kita hari ini.